Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai hidup kami, bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong setiap kami, bahkan membentengi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan, semakin iman kami bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan waktu yang terbaik ini hanya dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop Alkitab berbicara tentang Goliat menantang tentara Israel. Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat 10 sampai 11 ini menjadi dasar perenungan kita. Ayat 10 mengatakan, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 11 saya akan ulangi Bapak Ibu. Dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pesan Tuhan adalah kuasa atas intimidasi. Nah, pesan ini Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala secara lengkap, dan Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube RDMB Bapak Ibu. Saya akan masuk ke inti pesan Tuhan. Saya akan bacakan di aplikasi RDMB, ada Bapak Ibu silakan nanti mempelajari dan membaca ulang. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inti pesan Tuhan adalah hari-hari ini banyak orang, termasuk orang percaya, diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak mudah melanda di dalam berbagai lini kehidupan. Bukan saja situasi pandemi yang membuat seolah-olah hari ini ke depan seperti tidak ada kepastian, melainkan juga tantangan-tantangan kehidupan lain yang datang menghadang. Ketika menghadapi semua itu, datanglah intimidasi si musuh yang mencoba mengatakan bahwa tidak mungkin kita dapat menang atas semuanya itu. Akibatnya, tidak sedikit orang percaya menjadi takut dan tidak berdaya. Hal inilah yang sering digunakan pihak musuh untuk melemahkan kekuatan orang percaya. Seperti bangsa Filistin yang sadar bahwa mereka sebenarnya tidak dapat mengalahkan bangsa Israel, namun mereka dapat menjadikan pihak Israel lemah melalui intimidasi seperti yang dilakukan Goliat. Iblis sadar bahwa ia sudah tidak memiliki sengat lagi. Kuasanya sudah ditaklukkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Namun, satu hal yang masih dapat ia lakukan adalah mengintimidasi dan memperdaya orang percaya. Kalau kita kembali kepada dasar atau topik dalam perikop Alkitab, dikatakan ayat 16 Bapak Ibu,
Itu selama 40 hari Goliat melontarkan serangan lewat kata-kata yang menekan pihak tentara Israel, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Siapa yang kalah akan dijadikan apa? Dijadikan hamba. Ini kan sesuatu yang menakutkan. Ini kan sesuatu atau perkataan-perkataan yang mengintimidasi, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Ayat 16 dikatakan seperti ini. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bayangkan Bapak Ibu, selama 40 hari bangsa Israel mendengarkan perkataan-perkataan yang sama. Perkataan yang mana? Di ayat 10 Bapak Ibu dijelaskan bagaimana Goliat menantang bangsa Israel, pasukan Israel, Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Bangsa Israel, ayat 11 mengatakan mereka tawar hati, mereka lemah hati, dan mereka mengalami satu ketakutan yang sangat, kata firman Tuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, intimidasi itu bisa datang dari mana saja. Bisa datangnya dari luar, dan juga bisa datangnya dari dalam. Seperti yang Daud alami dalam perikop yang kita baca, Bapak Ibu. Nanti akan saya jabarkan lewat poin, supaya kita bisa melihat bahwa ternyata serangan itu bisa datang dari dalam, bahkan dari luar. Nah, ada dua poin yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu. Yang pertama itu, jangan membiarkan kerohanian kita, tanda kutip, beristirahat barang sejenak. Itu poin yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang kedua, jangan membiarkan orang lain yang menentukan identitas kita. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kita pelajari, karena itu menentukan, ya kan? Nah, pada pagi hari ini ada dua hal yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah kita lihat firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Poin yang pertama yang saya akan bagikan adalah lawan setiap intimidasi dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu, yang menjadi poin pertama adalah lawan setiap intimidasi dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya bisa sendiri lawan setiap intimidasi. Di dalam firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan bahwa kalau kekuatan manusia itu ada batas, ada keterbatasannya. Tapi kalau kita melawan dengan kekuatan Tuhan, maka setiap intimidasi apapun yang kita hadapi, saya percaya kita akan keluar menjadi pemenang. Bukankah kita pernah melihat atau menyaksikan ada banyak orang-orang percaya mengalami kekalahan dalam kehidupannya? Karena apa Bapak Ibu? Mau bertindak dengan kekuatannya sendiri, mau melangkah dengan kekuatannya sendiri, merasa mampu, merasa bisa. Contohnya adalah tentara Israel, Bapak Ibu, sebelum Daud datang. Apa yang terjadi dalam kehidupan tentara pada saat itu? Mereka mencoba dengan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mencoba dengan semua perlengkapan senjata yang mereka miliki. Tetapi apa faktanya? Ketika Goliat menantang mereka, apa yang terjadi? Tentara Israel sebelum Daud datang, mereka undur. Alkitab mengatakan mereka mengalami yang namanya ketakutan atau terintimidasi oleh pihak musuh. Gak akan bisa Bapak Ibu. Sangat berbeda dengan
ketika Daud datang, apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Apa yang Daud lakukan ketika ia berhadapan dengan Goliat? Apakah Daud datang dan melawan dengan kekuatannya sendiri? Atau Daud datang dengan kekuatan Tuhan? Dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika Daud datang dengan kekuatannya sendiri, kita bisa bayangkan akan terjadi kekalahan. Tetapi ada yang menarik di sini Bapak Ibu, ayat 46 sampai 47. Apa sih yang Daud lakukan? Di sini akan kita lihat apa sih yang Daud lakukan sehingga dia mengalami suatu kemenangan yang dahsyat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Saya akan bagikan 1a. 46a mengatakan gini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ketika intimidasi itu datang melanda hidup orang percaya, satu hal yang harus kita ucapkan atau perkatakan, dikatakan ini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Artinya gini, sebelum Daud berperang Bapak Ibu, Daud sudah yakin Daud itu menang. Ada orang yang sebelum bertanding juga sudah kalah Bapak Ibu. Ini Daud sudah deklarasikan kemenangan. Dikatakan apa? Hari ini juga Tuhan. Daud gak mengatakan hari ini juga aku, enggak. Daud menggunakan kata Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud. Ini sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu. Dari mana Daud punya keyakinan bahwa dia akan mengalami kemenangan atas intimidasi atau tekanan tersebut? Dari hubungannya dengan Tuhan Bapak Ibu. Dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi Daud dari cakar singa dan beruang ketika dia mengembalakan kambing domba Bapak Ibu, 2-3 ekor. Dikatakan apa? Tangan Tuhan sendiri yang membela. Tangan Tuhan sendiri yang melepaskan. Daud punya keyakinan. Makanya dia katakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita perkatakan. Ini yang harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Ya kan? Memperlakukan musuh, mempermalukan musuh. Mengatakan bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Apa yang membuat kita tertekan? Apa yang membuat kita terintimidasi Bapak Ibu? Saya mau sampaikan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita Bapak Ibu? Tidak ada yang mampu, tidak ada yang dapat melawan setiap kita. Kalau Tuhan ada di pihak setiap kita. Itu 1A. 1B. Saya akan ambil 46 bagian B Bapak Ibu. Dikatakan apa? Daud ingin supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya gini, bukan nama Daud yang akan dikenal. Lewat pengalaman, lewat kejadian apapun, Daud ingin menunjukkan bukan tentang dirinya, tetapi yang Daud tunjukkan adalah tentang siapa Tuhan di dalam dirinya. Bahwa Israel mempunyai Allah. Bahwa kita semua, orang-orang percaya, mempunyai Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan setiap perkara apapun. Ini yang Daud lakukan Bapak Ibu. Daud melakukan itu bukan supaya dia dikenal, tetapi melalui peristiwa, melalui tantangan yang dihadapi, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu yang Daud lakukan Bapak Ibu. Itu bagian 1B. 1C ayat 47. Bagian Allah mengatakan gini Bapak Ibu. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan lempi. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah
Bukan perlengkapan senjata yang lengkap yang membuat orang menang, tetapi adalah keterhubungan dengan Tuhan. Itulah yang membuat seseorang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi ketika Daud mengalami suatu kemenangan dalam kehidupannya, bukan karena kekuatannya dia, bukan karena kuat dan gagahnya dia, bukan karena pula punya perlengkapan senjata yang membuat menang. Tetapi yang membuat menang adalah tangan Tuhan dan keterhubungan Daud dengan Tuhan. Kita bisa melihat tentang rahasia bagaimana Daud bisa tidak terintimidasi dengan lawan-lawan atau musuh yang dihadapi. Kalau saya lemparkan pertanyaan Bapak Ibu, apa sih yang membedakan Daud dengan tentara Israel lain? Yang membedakannya adalah Daud terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu, sedangkan tentara yang lainnya tidak terhubung dengan Tuhan. Pada saat menghadapi tekanan atau intimidasi dari Goliat, apa yang terjadi? Pasukan atau tentara Israel undur, mengalami ketakutan. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud maju bersama dengan Tuhan, karena Daud tahu Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan di pihak bangsa Israel, bahkan dalam kehidupan Daud. Kita tinggal pilih Bapak Ibu. Kita mau berperang dengan kekuatan kita sendiri, atau kita berperang dengan kekuatan Tuhan bersama dengan Tuhan. Itu pilihan. Di masa sekarang kita sedang menghadapi situasi yang tidak baik, ya kan? Ada wabah yang mematikan yang harus kita hadapi. Tetapi saya mau sampaikan, bersama dengan Tuhan kita akan mau mengalami kemenangan. Kita akan menerima kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu, setiap intimidasi apapun kita harus lawan dengan kekuatan nama Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Itu yang menjadi poin pertama Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk dalam poin yang kedua. Yang kedua, apa yang harus kita pelajari atau renungkan bersama? Mari kita lihat firman Tuhan 1 Samuel pasal 17 ayat 32, 33, dan kita akan lompat 43. Saya akan bacakan 32, 33, dan 43. Demikian firman Tuhan ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah jangan terpengaruh pada perkataan yang melemahkan atau merendahkan kita. Jangan terpengaruh pada perkataan yang melemahkan atau merendahkan kita. Terkadang gini Bapak Ibu, ada orang-orang percaya masih muda terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang lemah, bahkan perkataan-perkataan yang merendahkan. Contohnya orang bilang kita, kamu mah gak tahu apa-apa, gak akan mungkin berhasil kamu. Kamu tahu apa sih? Kadang-kadang ketika mendengar perkataan seperti itu membuat kadang-kadang kita terpengaruh dan melihat bahwa kita rendah dan serendah-rendahnya. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Daud mengalami itu. Dikatakan apa? Anjingkah aku? Ini disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu sudah dibahas. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika Goliat mengatakan anjingkah aku, apa respon Daud? Ini kita belajar Bapak Ibu. Apa sih respon Daud? Apakah Daud meresponi perkataan itu, perkataan yang melemahkan? Ternyata gini, Daud tidak meresponi sedikit pun. Untuk apa Bapak Ibu?
Gak ada gunanya. Gak ada gunanya kita meresponi setiap perkataan-perkataan yang melemahkan. Bapak Gembala sampaikan, yang penting kita bisa membuktikan, bukan seperti itu. Saya renungkan ini Bapak Ibu, iya ya. Mungkin kita punya pengalaman di masa lalu, ya, di tempat pekerjaan kita, ya kan, dalam studi mungkin di lingkungan kampus dan sebagainya. Orang melemahkan kita, orang melihat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya mau sampaikan, tinggal pembuktiannya. Jangan sekali-sekali kita meresponi setiap perkataan-perkataan yang meremehkan atau merendahkan diri kita atau hidup kita semua, orang-orang percaya. Kita ini berharga di mata Tuhan Bapak Ibu. Perkataan-perkataan orang-orang di luar itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah apa perkataan Tuhan, apa yang kita dapatkan tentang diri kita. Itu yang sangat penting. Saya akan memfokuskan tentang ayat 33 sampai 34 ini Bapak. 33 dan 43. Ternyata Daud mendapatkan perkataan intimidasi dari pihak dalam maupun dari pihak luar. Saya akan bahas tentang dari pihak dalam dulu Bapak Ibu. Itu ayat 33. Dikatakan gini, Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Perlu digarisbawahi kata tidak mungkin. Belum apa-apa sudah direndahkan. Belum apa-apa sudah memberikan motivasi yang melemahkan. Betul tidak mudah. Ketika Saul melihat fakta bahwa Daud itu memang masih muda, artinya secara logika gak mampu menghadapi Goliat yang sudah berpengalaman dalam pertempuran. Sedangkan Daud kan Bapak Ibu, ketika Saul melihat, aduh, gak akan mungkin, model kamu Daud gak akan mungkin ngalahin Goliat. Ini kan perkataan-perkataan melemahkan Bapak Ibu. Ini juga ketika Timotius Bapak Ibu dalam PB, ketika Timotius dalam ketakutan, ketika dipercayakan untuk mengembalakan dengan usia yang sangat masih muda. Mungkin secara pandangan manusia, aduh nggak akan mungkin. Karena pada saat itu ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang membuat akhirnya Timotius mengalami ketakutan dalam tanggung jawab yang dipercayakan oleh bapak rohaninya adalah Rasul Paulus. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Rasul Paulus mencoba untuk mendorong, memotivasi, tidak apa-apa, sekalipun engkau muda, kamu mampu. Dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketika Paulus menyampaikan itu, dia melihat bahwa Timotius ini sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami intimidasi oleh lingkungan di mana dia melayani pada saat itu. Bukan roh ketakutan, Alkitab mengatakan malaikat roh yang membangkitkan kekuatan. Saul malah memberikan motivasi yang sama. Kamu nggak akan mungkin. Tapi kadang-kadang gini Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan situasi gitu ya, sebuah fakta, memang secara pandangan mata mungkin memang tidak bisa gitu. Saya mau sampaikan apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Mungkin orang melihat kita lemah, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan cakap
dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Motivasi yang diperlukan itu seperti Paulus memberikan dorongan, memberikan motivasi di dalam kehidupan Timotius. Bagaimana Paulus mendorong supaya Timotius tidak takut dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan pelayanannya. Karena Paulus juga tahu ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius pada saat itu. Jadi kita perlu yang namanya perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membangkitkan. Kalau saya gambarkan Bapak Ibu, tidak semua ya orang-orang percaya mengalami ketakutan hari ini. Mungkin rata-rata ya, mungkin rata-rata semua orang sedang mengalami intimidasi dari keadaan yang kita hadapi saat ini. Seluruh dunia menghadapi itu. Adanya pandemi seperti itu Bapak Ibu, itu membuat orang takut, membuat orang terintimidasi. Tapi saya mau sampaikan, ada Tuhan di pihak kita. Itu intimidasi yang dari dalam Bapak Ibu. Maksudnya Daud ini kan bersama-sama dengan pasukan bangsa Israel. Tetapi kenapa Saul memberikan kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang merendahkan? Gak mungkin kamu mampu. Nah sekarang kita akan melihat tentang tantangan dari luar. Ini adalah dari Goliat, ayat 43. Goliat berkata, dikatakan apa? Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu, bahwa Daud sama sekali tidak meresponi perkataan tersebut. Bahkan Daud memberikan jawaban yang luar biasa. Kalau kita bisa lihat 45 dikatakan gini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa Bapak Ibu? Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Daud sama sekali tidak takut. Mau sebesar apapun tantangan di luar yang Daud hadapi, Daud sama sekali tidak takut Bapak Ibu. Saya mau sampaikan kepada setiap kita sebagai orang percaya, jangan pernah takut menghadapi apapun. Daud mengatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau saya boleh renungkan Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan, bukan Daud yang menghadapi Goliat, tapi Tuhan sendiri yang menghadapi Goliat. Tapi Tuhan pakai Daud Bapak Ibu, Tuhan pakai kita. Untuk apa? Untuk menghadapi mungkin intimidasi dengan kekuatan tangan Tuhan. Jadi jangan mudah terpengaruh ketika intimidasi itu muncul. Jangan terpengaruh, jangan terbawa dalam suasana hati, sehingga membayang-bayangkan sesuatu yang menakutkan. Akhirnya kita tidak produktif dalam segala aspek kehidupan kita. Pelayanan tidak produktif, pekerjaan tidak produktif, dalam keluarga tidak produktif. Ketika intimidasi itu datang Bapak Ibu, kita harus tolak. Itu kuncinya. Kita harus lawan dalam nama Yesus. Jadi kita bisa melihat tentang serangan itu bisa datang dari mana saja, baik itu dari dalam ataupun dari luar. Tetapi respon kita ini menentukan apakah kita mudah terpengaruh atau tidak Bapak Ibu. Tapi kita belajar pagi hari ini bagaimana Daud sama sekali tidak terpengaruh perkataan baik dari dalam maupun serangan dari luar. Jadi kita belajar dua hal ini Bapak Ibu. Intimidasi itu memang tidak mudah. Intimidasi itu membuat kita kadang-kadang kehilangan kehilangan harapan mungkin dan sebagainya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa
Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan, kita semakin mampu untuk apa? Bersama-sama untuk menolak setiap serangan atau tuduhan atau tekanan yang bertubi-tubi yang disampaikan, yang diberikan oleh iblis kepada setiap kita sebagai orang percaya. Tapi saya mau sampaikan, jangan melawan dengan kekuatan sendiri. Lawanlah setiap intimidasi apapun dengan kekuatan Tuhan Yesus. Jadi dua hal ini yang kita mau pelajari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pelajaran pada pagi hari ini, di mana kami boleh diingatkan Tuhan untuk memiliki respon yang benar ketika musuh mengintimidasi kami. Kami butuh Engkau, kami butuh kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami manusia yang terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan supaya dalam apapun yang kami lakukan, kami boleh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati keluarga-keluarga Tuhan, memberkati gereja, memberkati para pemimpin kami, memberkati para gembala sidang ya Tuhan, bahkan seluruh kami semua umat-Mu Tuhan, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.